Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat mendengarkan kajian-kajian, kita masih bisa dapat bernapas hingga detik ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengharapkan ridha dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi Agung kita, manusia terbaik sebagai junjungan kita, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mengulas tentang rahasia-rahasia besar atau tanda-tanda besar orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dalam ajaran Islam terdapat berbagai petunjuk dan tanda-tanda yang menandakan datangnya rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tradisi dan spiritualitas Islam, kali ini kita akan membahas 10 tanda-tanda bahwa Anda akan mendapatkan rezeki yang besar. Yang pertama, bertemu dengan orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang panjang umur dan banyak rezeki, hendaklah ia silaturahmi. Dari sini kita memahami bahwa menjaga hubungan yang baik dengan orang tua bukanlah sekedar tindakan sosial, tapi juga bagian dari kewajiban agama yang dapat mendatangkan berkah besar. Senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka akan mendatangkan rezeki berlimpah sebagai balasan atas kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, mimpi memangku rembulan. Dalam tradisi Islam, mimpi sering dianggap sebagai salah satu bentuk wahyu atau tanda-tanda spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mimpi orang mukmin adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Ibnu Sirin, seorang ulama tafsir mimpi, menjelaskan bahwa mimpi memangku rembulan adalah tanda akan datangnya rezeki besar atau keberkahan yang luar biasa sesuai dengan kemurahan dan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, kehadiran burung merpati. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Allah menyebutkan tentang kemampuan burung untuk terbang di langit sebagai bagian dari ciptaannya. Kehadiran burung merpati di sekitar kita sering dianggap sebagai tanda dari Allah yang mengisyaratkan datangnya berkah dan rezeki yang melimpah. Burung merpati sendiri sering dikaitkan dengan keberkahan dan kedamaian. Kemudian yang keempat, masuknya burung walet ke dalam rumah. Pandangan dari para ulama ahli tafsir, mimpi menyebutkan bahwa masuknya burung walet ke dalam rumah adalah salah satu tanda datangnya rezeki besar atau kesuksesan yang besar. Tanda ini dianggap sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pemandangan langit yang indah. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta. Melihat pemandangan bintang yang bersinar atau sinar matahari yang menyinari dapat menjadi simbol kebesaran Allah dan karunia yang akan datang. Kemudian yang keenam, mimpi menggendong bayi. Menggendong bayi dalam mimpi seringkali diartikan sebagai menerima tanggung jawab baru yang akan membawa berkah dan keberuntungan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa mimpi adalah salah satu bentuk wahyu yang dapat mengandung pesan tentang tanggung jawab dan berkah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketujuh, kedutan di tangan kiri. Meskipun tidak ada dalil langsung dari Al-Quran ataupun hadis yang secara spesifik membahas kedutan di tangan kiri, keyakinan dan tafsiran ini tetap melekat dalam beberapa komunitas Islam. Seseorang yang mengalami kedutan di tangan kiri mungkin akan mencari makna atau petunjuk dari fenomena tersebut dalam konteks spiritual dan kepercayaan Islam. Kemudian yang kedelapan, mimpi menggotong mayat. Menurut pandangan para ulama ahli tafsir, mimpi menggotong mayat dapat menjadi simbol dari beban atau tanggung jawab yang besar. Dalam konteks tertentu, mimpi ini juga dapat diartikan sebagai pembawa pesan tentang beban yang akan berubah menjadi berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, kedutan di mata kiri. Dalam banyak kepercayaan populer di berbagai komunitas muslim, kedutan di mata kiri dianggap sebagai tanda akan datangnya berita baik atau rezeki. Meskipun ini adalah keyakinan yang tidak didasarkan pada dalil syar'i yang kuat, banyak orang yang tetap mempercayai dan mencari makna dari fenomena ini. Kemudian yang ke-10, mimpi mendapatkan ikan mas. Ikan sering dianggap sebagai simbol rezeki, terutama jika ikan tersebut memiliki kualitas baik atau berukuran besar. Dalam tradisi Islam, ikan emas sering dianggap sebagai salah satu jenis ikan yang memiliki nilai tinggi dan melambangkan keberuntungan serta kelimpahan rezeki. Oleh karena itu, ketika seseorang bermimpi mendapatkan ikan emas, hal ini sering diartikan sebagai pertanda datangnya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri